Pada tahun 1831 Darwin telah bergabung dalam ekspedisi ilmiah selama 5 tahun. Selama masa liburannya, ia terpengaruh oleh saran Lyell, bahwa fosil yang ditemukan di bebatuan merupakan bukti hewan yang hidup jutaan tahun lalu. Terobosan itu muncul ketika ia menyadari bahwa Kepulauan Galapagos masing-masing memiliki jenis burung pipitnya sendiri, yang berkerabat dekat tetapi memiliki sedikit perbedaan yang tampaknya telah beradaptasi sebagai respons terhadap lingkungan masing-masing. Sekembalinya ke Inggris, Darwin mengajukan teori evolusi yang terjadi melalui proses seleksi alam, yang kemudian ia garap selama 20 tahun berikutnya. The Origin of Species merupakan puncak dari upaya ini, dan berpendapat bahwa makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungannya lebih mungkin bertahan hidup, bereproduksi, dan mewariskan karakteristik mereka kepada generasi mendatang. Hal ini menyebabkan spesies berubah secara bertahap seiring waktu. Meskipun penelitiannya mengandung beberapa kebenaran, banyak bidang seperti hubungan antara evolusi hewan dan manusia, terbukti tidak benar melalui penemuan baru tentang nenek moyang kuno. Gregor Mendel. Pada tahun 1866, seorang biarawan Augustinian yang tidak dikenal adalah orang pertama yang menjelaskan cara karakteristik diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini ia secara luas dianggap sebagai bapak genetika, namun ia tidak menikmati ketenaran seperti itu selama hidupnya, dengan penemuannya yang sebagian besar tidak diketahui oleh komunitas ilmiah. Bahkan ia sangat maju sehingga butuh 3 dekade bagi makalahnya untuk dianggap serius. Antara tahun 1856 dan 1863 Mendel melakukan percobaan pada tanaman kacang polong, mencoba menyilangkan galur asli dalam kombinasi tertentu. Ia menemukan bahwa, ketika tanaman kacang polong kuning dan tanaman kacang polong hijau dikawinkan bersama, keturunannya selalu berwarna kuning. Namun pada generasi tanaman berikutnya, kacang polong hijau muncul kembali dengan rasio 3:1. Mendel menciptakan istilah resesif dan dominan dalam kaitannya dengan sifat, untuk menjelaskan fenomena ini. Dalam makalahnya yang diterbitkan tahun 1866, Mendel menggambarkan aksi faktor-faktor tak kasat mata, dalam menyediakan sifat-sifat kasat mata, dengan cara-cara yang dapat diprediksi. Kita sekarang tahu bahwa, sifat-sifat tak kasat mata, yang telah diidentifikasinya adalah gen. Gerakan eugenika. Dalam sejarah DNA, gerakan eugenika merupakan bab yang sangat gelap yang menyoroti kurangnya pemahaman mengenai penemuan baru pada saat itu. Istilah eugenika pertama kali digunakan sekitar tahun 1883 untuk merujuk pada ilmu tentang keturunan dan pembiakan yang baik. Pada tahun 1900 teori Mendel yang menemukan pola statistik reguler untuk ciri-ciri seperti tinggi dan warna, ditemukan kembali. Dalam hiruk-pikuk penelitian yang menyusul, satu alur pemikiran bercabang menjadi teori sosial, dan berkembang menjadi eugenika. Ini adalah gerakan yang sangat populer pada kuartal pertama abad ke-20 dan disajikan sebagai ilmu matematika, yang dapat memprediksi sifat dan karakteristik manusia. Sisi gelap gerakan ini muncul ketika para peneliti mulai tertarik untuk mengendalikan perkembangbiakan manusia, sehingga hanya orang-orang dengan gen terbaik yang dapat bereproduksi dan meningkatkan spesies. Gerakan ini sering digunakan sebagai semacam rasisme ilmiah, untuk meyakinkan orang-orang bahwa ras tertentu lebih unggul daripada yang lain dalam hal kebersihan, kecerdasan, dan sebagainya. Gerakan ini menunjukkan bahaya yang muncul jika mempraktekkan sains tanpa rasa hormat yang sejati terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Mengidentifikasi DNA sebagai prinsip transformasi. Pada tahun 1940-an, pemahaman para ilmuwan tentang prinsip-prinsip pewarisan telah berkembang pesat. Gen dikenal sebagai unit-unit terpisah dari pewarisan, serta menghasilkan enzim-enzim yang mengendalikan fungsi-fungsi metabolisme. Akan tetapi baru pada tahun 1944 asam deoksiribonukleat diidentifikasi sebagai prinsip transformasi. Orang yang membuat terobosan itu adalah Oswald Avery, seorang imunokimiawan di Rumah Sakit Rockefeller Institute for Medical Research. Avery telah bekerja selama bertahun-tahun dengan bakteri penyebab pneumonia, Pneumococcus, dan telah menemukan bahwa jika bentuk Pneumococcus yang hidup tetapi tidak berbahaya dicampur dengan bentuk yang tidak aktif tetapi mematikan, bakteri yang tidak berbahaya itu akan segera menjadi mematikan. Pada tahun 1944 setelah melalui banyak pertimbangan, Avery dan rekan-rekannya menerbitkan sebuah makalah di Journal of Experimental Medicine yang menguraikan sifat DNA sebagai prinsip transformasi.
Meskipun makalah tersebut tidak banyak dibaca oleh para ahli genetika pada saat itu, makalah tersebut mengilhami penelitian lebih lanjut yang membuka jalan bagi salah satu penemuan terbesar di abad ke-20. Perkembangan lain yang mungkin terjadi di masa depan adalah meningkatnya penggunaan obat-obatan yang dipersonalisasi. Banyak penyakit genetik disebabkan oleh gen yang bermutasi, tetapi ini dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. Dengan mengidentifikasi kombinasi ini, obat-obatan dapat disesuaikan dengan masing-masing individu, sehingga memberikan perawatan terbaik.